Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 72 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-14 kali. Untuk penyepraian kali ini Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan unsur mikro dengan merek Vitaron Acell dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Acell merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikro esensial dalam bentuk celetit, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Vitaron Acell bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman es, setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus. Memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman. Sebagai katalisator yang mengubah unsur-unsur hara bersama karbon, hidrogen dan oksigen menjadi bagian-bagian tubuh tanaman. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat kalium dan boran. Dengan merek Kalinet dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kalium K2O 13,8%, fosfat P2O 12,33%, boran B3O3 16.200 ppm, mangan MnADT 205 ppm. Kalinet merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boran, konsentrasi tinggi dalam bentuk kationik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Agrimax dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Insektisida Agrimax 18 EC baik digunakan untuk pengendalian hama pada tanaman seperti tanaman jeruk, cabai, apel, kacang panjang, kubis, kentang, tomat, dan lain-lain. Hama yang dapat dikendalikan dengan insektisida ini diantaranya traps pada cabai, kutu daun pada apel, penggerak polong pada kacang-kacangan, dan hama serangga lainnya. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif 200 gram L-azoxystrobin, 125 gram L-difenoconazole, dengan merek Amistar Top dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Bermanfaat untuk mengendalikan penyakit bercak daun Cercospora capsici, penyakit Anthracnosa callitetricum sp, pada tanaman cabai. Keunggulan fungisida Amistar Top, spektrum luas, mengendalikan berbagai penyakit pada berbagai jenis tanaman. Sistemik, bekerja dari dalam tanaman, melindungi dari serangan penyakit. Protektif, mencegah serangan penyakit sebelum terjadi. Kuratif, mengatasi penyakit yang sudah menyerang tanaman. Preventif, mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Spreader berbahan aktif alkylphenol ethoxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan, meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten M45 dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida Diten M4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Bahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian campuran dikocok hingga merata, hingga siap untuk melakukan penyepraian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa faktor penyebab bunga rontok dan solusinya. Dilansir dari bumikita.id, tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah.
Pada tanaman yang menghasilkan buah, diantaranya cabai, tomat, semangka, melon, timun, dan lain sebagainya, masa berbunga merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman, serta penuh tantangan bagi pekebun. Bisa diibaratkan seperti masa-masa kehamilan pada seorang ibu, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janinnya. Maka pada fase berbunga tanaman juga mengalami perubahan fisiologis dan hormonal yang berpengaruh pada kondisi tanaman secara langsung. Masalah yang paling umum ditemui adalah kerontokan bunga. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah biasanya para pekebun disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan. Namun tak sedikit pula yang gagal atau sedikit berpengaruh. Sebenarnya kerontokan bunga tidak semata disebabkan defisiensi unsur kalsium. Ada beberapa penyebab lain yang harus kita ketahui sebelum menentukan solusinya. Yang pertama, gangguan penyerbukan. Gangguan penyerbukan. Penyerbukan adalah sebuah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari lalu menempel pada kepala putik sehingga terjadi proses pembuahan sempurna pada bunga dan melalui proses fotosintesis. Proses penyerbukan bisa terjadi karena bantuan angin, serangga, semut, lebah, kupu-kupu, dan lain-lain, maupun manusia. Manakala penyerbukan ini gagal, maka bunga tersebut akan mandul dan akan gugur dengan sendirinya. Kegagalan proses penyerbukan bisa disebabkan beberapa hal di antaranya. Tidak adanya serangga karena dampak penggunaan insektisida yang berlebihan, penyemprotan pestisida yang mengenai putik sari bunga pada saat-saat bertepatan dengan terjadinya proses penyerbukan, tiupan angin yang terlalu kencang, hujan deras, yang meluruhkan serbuk sari. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, yang sebaiknya diperhatikan pada saat tanaman cabai sedang giat-giatnya berbunga adalah jika terpaksa menggunakan pestisida, pilihlah yang berspektrum sempit spesifik, sehingga tidak membunuh serangga-serangga lain yang berperan dalam penyerbukan. Agar tidak mengganggu putik sari, usahakan mengatur nozzle agar menghasilkan partikel air yang halus mengabut. Untuk menarik serangga penyerbuk polinator, tanamlah bunga-bunga pemikat seperti kenikir, calendula, marigold, bunga matahari, dan bunga-bunga berwarna kuning atau putih. Selain menarik serangga penyerbuk, tanaman ini juga mengundang musuh alami predator yang bisa menekan serangga hama. Perhatikan tiupan angin jika lahan berada di tanah lapang yang terbuka dan sedang musim angin kencang. Sebaiknya lahan dipagari dengan mulsa plastik anyaman daun kelapa. Tidak perlu terlalu rapat namun sekedar bisa menghambat tiupan angin yang terlalu kencang.